Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal KSM bidang studi geografi untuk tingkat kabupaten kota tahun 2023 kemarin. Tanpa berlama-lama kita langsung ke soal yang nomor 1. Indonesia seringkali dilanda kekeringan dikarenakan beberapa macam faktor. Namun sekarang ini teknologi hujan buatan telah membantu permasalahan tersebut. Berdasarkan ilmu geografi, pemanfaatan teknologi hujan buatan ini termasuk ke dalam. Seiring perkembangan zaman, ilmu geografi tidak hanya membahas karakteristik bentuk permukaan bumi saja, tetapi juga membahas mengenai konsep interaksi, interrelasi, dan interdependensi, atau bagaimana hubungan manusia dengan alam dan alam dengan manusia. Maka seiring perkembangan zaman tersebut muncullah dua paham dalam ilmu geografi. Yang pertama paham determinisme dan yang kedua paham posibilisme. Perbedaannya, kalau paham determinisme manusia bergantung kepada alam, dan posibilisme alam ditaklukkan oleh manusia. Sesuai dengan pernyataan soal nomor 1, di mana manusia sudah bisa membuat teknologi hujan buatan, maka dia tidak lagi bergantung kepada alam. Maka paham yang cocok adalah paham fisis posibilisme. Jawaban yang C. Soal nomor 2, simaklah daftar kenampakan geografis berikut. Ada 9 kenampakan geografis. Manakah dari kenampakan di atas yang dapat digambarkan dalam peta dengan simbol titik? Simbol sangat penting dalam pembuatan peta, karena melalui simbol lah orang akan mengerti objek yang dipetakan. Berdasarkan bentuknya, maka simbol dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama simbol titik, yang kedua simbol garis, dan yang ketiga simbol area atau simbol wilayah. Simbol titik digunakan untuk menandai tempat-tempat atau objek yang kecil dan tidak memerlukan gambar yang rumit atau besar. Simbol garis digunakan untuk menyatakan atau menggambarkan area yang memiliki dimensi panjang atau linear. Simbol wilayah atau area digunakan untuk menunjukkan kenampakan wilayah. Sekarang kita perhatikan, sungai, rel kereta api itu merupakan simbol garis, pemukiman simbol area. Maka yang ada angka 1, angka 7, dan angka 9 jawabannya salah, karena dia bukan simbol titik. Maka yang A salah karena ada angka 1. Yang C juga salah karena ada angka 9. Yang D juga salah karena ada angka 9. Tinggal tersisa jawaban yang B. Maka jawaban benar adalah yang B. Simbol titik 2, 3, 4, dan 8. Soal nomor 3. Gambar di bawah ini menjelaskan bagaimana perubahan atmosfer wilayah A, B, C, dan D yang diakibatkan perubahan massa udara. Angka yang tertera pada garis dalam grafik tersebut menunjukkan perubahan kandungan uap air dalam gram per kilogram udara. Nah, ini merupakan grafiknya, ada ketinggian sama temperatur. Sekarang kita mau menentukan wilayah A ini dia merupakan wilayah yang mana? Apakah wilayah CT, CP, MP, atau MT? Nah, untuk kita bisa menjawab, maka kita harus mengetahui jenis massa udara berdasarkan asal geografis dan karakteristik suhu serta kelembapan. Yang pertama itu ada CP. CP itu singkatan dari kontinental polar, di mana massa udara kutub yang dingin dan kering berasal dari daratan, memiliki suhu rendah dan ketinggian yang tinggi. Nah, kita perhatikan mana yang CP di sini. Yang CP adalah yang A, karena suhunya rendah, ketinggiannya lebih tinggi daripada daerah yang lain. Yang B itu merupakan daerah MP atau maritim polar. Massa udara kutub yang dingin dan lembab berasal dari laut, memiliki suhu yang masih rendah tetapi lebih hangat dibandingkan wilayah A. Nah, di sini kita lihat bahwa yang B ini merupakan MP. Suhunya rendah tapi tidak serendah suhu yang A.
Nah, sedangkan yang MT, yang wilayah C, itu merupakan maritim tropikal, yaitu massa udara tropis yang hangat dan lembab berasal dari laut, memiliki suhu yang lebih tinggi dan berada pada ketinggian menengah. Sedangkan yang D itu merupakan daerah CT atau kontinental tropikal, di mana massa udara tropis yang panas dan kering berasal dari daratan, memiliki suhu yang tinggi dan berada pada ketinggian rendah. Nah, ini daerah yang paling rendah, ini daerah yang paling tinggi. Maka yang A merupakan daerah CP, B merupakan daerah MP, C merupakan MT, dan D merupakan CT. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Soal nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama. Pertanyaan soal, penggalan ayat Al-Quran yang sesuai dengan fenomena cuaca dan iklim seperti gambar di atas adalah. Nah, ini ada posisi bintang Polaris. Bintang Polaris merupakan bintang utara, karena bintang ini selalu terbit di belahan bumi utara. Bintang ini tidak pernah padam, dia lebih terang daripada bintang yang lain. Makanya bintang Polaris atau bintang utara digunakan oleh pelaut zaman dahulu untuk menandakan daerah utara. Sedangkan tanggal 21 Juni dan 23 September merupakan tanggal penting dalam kalender astronomi, karena pada dua tanggal dan bulan inilah matahari tepat berada di garis khatulistiwa. Matahari berada di garis khatulistiwa itu karena ada rotasi dan revolusi bumi. Nah, mana ayat yang merupakan peristiwa rotasi dan revolusi bumi? Rotasi bumi kan ada peristiwa siang dan malam. Peristiwa siang dan malam itu berkaitan dengan cuaca dan iklim. Karena peristiwa siang dan malam itu terkandung unsur-unsur cuaca dan iklim, seperti sinar matahari, kelembaban udara, massa udara, air, angin, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat ayatnya. Yang jawaban A berbicara tentang angin dan kapal laut yang berkaitan dengan cuaca dan kondisi laut, tetapi tidak secara langsung terkait dengan fenomena benda langit atau iklim yang digambarkan dalam gambar. Yang B membahas penyembahan matahari oleh kaum tertentu yang tidak secara langsung berkaitan dengan fenomena cuaca atau iklim dalam gambar. Yang C menjelaskan tentang perputaran siang dan malam yang sangat relevan dengan fenomena pergerakan benda langit dan perubahan iklim atau cuaca. Sedangkan yang D berbicara tentang bintang-bintang yang menghiasi langit dan digunakan untuk melempar setan, lebih fokus pada aspek estetika langit daripada fenomena iklim atau cuaca. Jadi peristiwa cuaca dan iklim ada pada jawaban yang C. Yang A itu adalah Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 33, yang B An-Naml ayat 24, yang C Al-Hajj 61, dan D Al-Muluk ayat 5. Soal nomor 5. Perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama. Pada wilayah yang ditandai dengan nomor 1 sangat berpotensi terjadinya gempa bumi tipe apa? Daerah yang ada pada angka 1 itu adalah daerah Sumatera Barat. Lebih tepatnya itu Kota Bukit Tinggi dan Padang Panjang. Kalau deep sleep itu pergerakan lempeng secara vertikal, bisa naik ataupun turun. Yang reversal sleep itu pergerakan vertikal dengan satu blok naik di atas blok lain karena tekanan horizontal. Artinya satu lempeng berada di atas lempeng yang lain, bergerak atau karena ada tekanan horizontal. Sedangkan straight sleep itu pergerakan secara horizontal atau lateral. Lateral itu adalah daerah patahan atau daerah sesar besar. Nah, Kota Bukit Tinggi itu berada pada zona lateral, zona sesar, zona patahan adalah sesar atau patahan semangko. Bukit Tinggi sama Padang Panjang itu tepat berada pada jalur sesar atau patahan semangko. Nah, contohnya itu adalah Ngarai Sianok. Maka Bukit Tinggi dan Padang Panjang berpotensi mengalami gempa bumi tipe strike slip. Jawaban yang C.
Nomor 6, sebuah peristiwa gempa bumi yang cukup besar telah mengguncang kota A, dan getaran dari gempa bumi tersebut berhasil tercatat dalam sebuah seismograf di kota A. Setelah diamati lebih jauh, ternyata jarak epicenter gempa bumi tersebut ke kota A adalah 4.000 km. Berdasarkan informasi tersebut, seismograf manakah yang mencatat peristiwa gempa bumi tersebut? Untuk memilih seismogram yang benar, kita perlu memperhatikan bagaimana waktu kedatangan gelombang P dan gelombang S yang direkam. Gelombang P itu gelombang primer yang datangnya selalu tiba-tiba, lebih dahulu dibandingkan dengan gelombang S atau gelombang sekunder, karena gelombang P merambat lebih cepat. Prinsipnya, semakin jauh epicenter gempa dari seismograf, semakin besar selisih waktu antara kedatangan gelombang P dan gelombang S. Maka pilih selisih waktu yang paling besar. Mana selisih waktu yang paling besar? 10 dengan 14 itu selisihnya 4. 10 dengan 15 setengah selisihnya 5 setengah. 10 dengan 12 selisihnya 2. 10 dengan 15 selisihnya 5. Maka waktu yang paling besar adalah yang B. Jawaban yang benar adalah yang B. Soal nomor 7. Perhatikan jenis-jenis ancaman bencana berikut ini. Ada 7 bencana. Pertanyaan soal, ancaman bencana yang memiliki karakteristik yang terjadi secara kontinu, berkelanjutan, serta durasi dampak yang bersifat panjang adalah bencana dengan karakteristik kontinu serta durasi dampak yang panjang adalah bencana yang terjadi secara berkelanjutan atau berulang, tanpa henti dalam jangka waktu lama dan memiliki efek yang bertahan lama pada lingkungan, masyarakat, atau ekonomi. Mana di sini bencana yang berlangsung secara terus-menerus dan waktunya itu lama. Kalau banjir, tsunami, badai siklon itu sekejap hilang, maka dia tidak panjang waktunya. Maka yang ada poin 1, poin 4, poin 2, poin 5 itu salah. Maka tinggal jawabannya yang nomor 3, nomor 6, dan nomor 7. Maka jawabannya adalah yang D. Soal nomor 8. Perhatikan penggalan ayat Al-Quran di bawah ini dengan seksama. Salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai dengan penjabaran ayat Al-Quran di atas adalah, nah, ayat ini merupakan Al-Quran surat An-Nahl ayat 14. Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar ikan darinya. Dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Maka sumber daya alam apa yang dimanfaatkan? Sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 14 adalah ekstraksi mutiara di laut. Jawaban yang D. Kalau ekstraksi nodul mangan, mangan itu besi. Nah, di sini tidak ada berbicara mengenai besi, tidak berbicara mengenai minyak bumi, dan tidak berbicara mengenai gas, tapi berbicara mengenai sumber makanan dan perhiasan. Nah, perhiasan cocok dengan mutiara di laut. Soal nomor 9. Pelajari gambar di bawah ini. Manakah pernyataan berikut yang sesuai dengan permasalahan di atas? Nah, di sini gambarnya itu tidak ada keterangan, entah ketinggalan atau emang nggak ada sama sekali. Nah, maka saya memilih jawabannya yaitu pembangkit listrik dari batu bara. Jawaban yang C. Mengapa batu bara? Alasannya karena batu bara adalah salah satu sumber energi yang paling banyak digunakan untuk produksi listrik di seluruh dunia. Nah, ini merupakan produksi listrik. Apa tandanya dia produksi listrik? Ini ada 20 TWh, 500 TWh. TWh itu harga bayar listrik. Nah, ini sudah pasti listrik, cuman nggak tahu listriknya itu menggunakan pembangkit apa. Tapi karena batu bara paling banyak digunakan untuk sumber listrik, maka saya gunakan jawaban yang C. Alasan saya ini juga diperkuat oleh
pernyataan hasil riset, yang mana hasil riset mengindikasikan bahwa batu bara adalah kontributor utama dalam produksi listrik di seluruh dunia. Soal nomor 10. Islam memiliki beberapa tujuan dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan. Namun demikian, kita masih menemukan aktivitas yang manusia merusaknya. Aktivitas manusia yang merusak lingkungan adalah yang A. melaksanakan kegiatan regenerasi, yang B. melaksanakan kegiatan eksplorasi pertambangan, yang C. melakukan kegiatan eksploitasi pertambangan, dan D. melakukan kegiatan reklamasi. Nah, reklamasi itu perbaikan, yang A, yang B, yang D itu usaha perbaikan. Sementara yang C, eksploitasi itu pengambilan secara berlebihan atau secara brutal hasil pertambangan, maka akan merusak lingkungan. Maka kegiatan manusia yang merusak lingkungan adalah melakukan kegiatan eksploitasi pertambangan. Jawaban yang C.